Film Lift selalu punya cara unik untuk menarik penonton sejak detik pertama. Ruang sempit, waktu terbatas, dan emosi manusia yang terkurung jadi resep sempurna untuk ketegangan yang autentik. Dari horor psikologis sampai drama kemanusiaan, film bertema Lift membuktikan bahwa lokasi minimal bukan hambatan untuk cerita maksimal. Lift adalah simbol transisi, naik, turun, dan ketidakpastian. Disinilah konflik mudah meledak. Ketika pintu tertutup, karakter dipaksa berhadapan satu sama lain tanpa pelarian. Konsep ini membuat rasa dekat dengan kehidupan sehari-hari, sekaligus memicu rasa takut paling dasar, terjebak. Mengisahkan teror misterius yang kembali menghantui PT Jamsa Land 6 tahun setelah kecelakaan lift kantor maut yang menewaskan banyak orang dan mengguncang publik. Teror dimulai dari lift yang berhenti mendadak. 6 tahun lalu, sebuah insiden lift tragis merenggut nyawa Gabriel, direktur utama PT Jamsa Land. Kasus itu ditutup, perusahaan kembali beroperasi, dan publik perlahan melupakan tragedi tersebut. Namun kini, mimpi buruk itu bangkit kembali. Teror dimulai ketika Hansen, direktur utama pengganti, menghilang secara misterius. Di saat bersamaan, Linda, staf humas perusahaan, terjebak di dalam lift yang tiba-tiba berhenti mendadak. Bersamanya ada Anton, mantan jurnalis rekanan yang kini dikenal sebagai podcaster vokal dan kontroversial. Ketegangan memuncak saat suara misterius muncul melalui intercom lift, mendikte setiap gerakan Linda dan Anton. Bukan sekedar teror biasa, suara itu memaksa mereka mengikuti serangkaian permainan berbahaya. Ancaman demi ancaman dilontarkan, dan satu persatu rahasia kelam insiden lift 6 tahun lalu mulai terkuak. Situasi berubah menjadi mimpi buruk saat Linda menyadari bahwa anaknya, Jonathan, telah disandra. Kini ia tak lagi hanya berjuang untuk dirinya sendiri. Sebuah kecelakaan tragis terjadi di Jamsa Tower, gedung milik salah satu perusahaan konstruksi ternama. Halo? Maka dengan sangat terpaksa, saya harus mengeksekusi Pak Hansen. Jonathan mati. Kamu apa dengan anak saya? Kata saya. Di tengah tekanan waktu yang terus berjalan, Linda dihadapkan pada pilihan paling kejam: menjaga nama baik PT Jamsa Land atau mengkhianati perusahaan demi menyelamatkan anaknya. Sementara itu, Doris, istri Hansen, juga ikut terseret ke dalam teror setelah menerima pesan misterius yang memaksanya datang ke kantor di malam hari. Terjebak di ruang sempit dengan bahaya mengintai, ia menjadi bagian dari permainan mematikan yang lebih besar dari yang dibayangkan. Siapa dalang dibalik teror lift? Siapakah sosok dibalik suara misterius tersebut? Apa yang sebenarnya terjadi saat kecelakaan lift 6 tahun lalu? Dan sampai sejauh mana para tokoh terlibat dalam upaya menutupinya? Maret 2018. Film Lift menjanjikan ketegangan tanpa henti, drama psikologis, serta kritik tajam terhadap kekuasaan, manipulasi, dan kebohongan korporasi. Inilah genre paling dominan. Rasa takut akan kegelapan dan ketidakpastian jadi bahan bakar utama. Elemen jumpscare sering digantikan oleh ketegangan perlahan yang menusuk. Lift juga jadi ruang pengakuan. Dua atau lebih orang dari latar berbeda dipertemukan, dipaksa berdialog, dan akhirnya saling memahami. Siapa yang berbohong, siapa yang menyembunyikan sesuatu dalam lift. Setiap detik adalah petunjuk. Pada akhirnya, film ini membuktikan bahwa sinema tidak selalu butuh dunia luas untuk bercerita. Cukup ruang yang sempit, karakter yang kuat, dan konflik jujur yang menciptakan pengalaman yang membekas.
Dari ketegangan psikologis hingga drama kemanusiaan akan terus naik dan turun mengikuti emosi penontonnya.